Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ketika seseorang sedang berada dalam kesusahan dan sedang ditimpa berbagai macam kesulitan hidup, atau usahanya selalu berujung pada kegagalan, meskipun sudah bekerja banting tulang siang dan malam, tapi hasilnya selalu berakhir pada kegagalan. Maka jika kita sedang mengalami masalah seperti ini, mari kita amalkan ayat Sulaiman ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah atau pelantara, dibukakan pintu rezeki dari segala arah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dijadikan orang kaya raya banyak harta. Maka oleh karena itu melalui video singkat ini saya akan membahas cara mengamalkan ayat Sulaiman yang benar agar segera terbuka rahasia dan manfaatnya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ayat yang masyhur dikenal dengan ayat Sulaiman merupakan bagian dari ayat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Naml ayat 30. Dan ayat ini mengandung sebuah pesan dari Nabi Sulaiman yang beliau kirimkan kepada Ratu Balqis, yang kemudian masyhur disebut sebagai salah satu zikir yang diyakini memiliki kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Sehingga tak heran jika banyak orang yang rutin mengamalkan ayat ini sebagai wasilah ataupun doa untuk memperoleh keberkahan, perlindungan, dan juga kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Dan ayat agung ini sebenarnya bisa diamalkan dalam berbagai situasi, seperti di saat seseorang menghadapi masalah yang besar, sedang kesulitan mencari rezeki, atau untuk memohon perlindungan dari mara bahaya yang akan menimpanya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa apabila seseorang menginginkan hajatnya cepat terkabul atau keinginannya cepat diijabah, serta terbuka semua rahasia dalam ayat tersebut, maka amalkanlah ayat ini dengan cara yang benar, disertai dengan penuh keyakinan, penuh dengan kesungguhan hati, serta niat yang baik. Adapun untuk cara mengamalkan ayat ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, seperti dibaca setelah melakukan sholat wajib ataupun ketika akan memulai bekerja. Karena doa ini dianggap memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk membuka jalan rezeki seseorang, sehingga bacaan ini bisa dipanjatkan untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dari masalah ekonomi. Bahkan kekuatan dahsyat ayat ini selain untuk menarik kekayaan dari segala arah, ayat ini juga akan menjauhkan seseorang dari setiap hal yang tidak menyenangkan dan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Selain itu juga, jika ayat ini diamalkan oleh orang-orang yang belum menikah, maka insya Allah ia akan segera dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika seseorang sedang memiliki hajat-hajat tertentu seperti yang berkaitan dengan rejeki, jodoh, ataupun sebagai perlindungan diri, maka bacalah ayat Sulaiman ini dengan cara-cara tertentu agar semua hajatnya segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini cara mengamalkan surat Sulaiman. Berikut ini cara mengamalkan ayat Sulaiman yang benar agar semua hajat dan keinginan kita bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbuka semua rahasia yang terkandung di dalam ayat ini. Di dalam praktek pengamalan zikir ini sebenarnya tidak disyaratkan meski melakukan tirakat puasa ketika dalam penyatuan ataupun penyelarasan amalan ini. Namun agar amalan ini benar-benar manjur dan bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal, maka amalkanlah ayat ini selama 7 malam berturut-turut terlebih dahulu dan tidak boleh kelewat sehari pun. Baru setelah itu kita amalkan setiap hari sesuai dengan tujuan dan niat hajat kita. Dan proses inilah disebut dengan penyatuan amalan ini dengan setiap pengamalnya agar amalan ini benar-benar manjur dan bisa dirasakan manfaatnya. Adapun untuk tata cara menyatukan doa Sulaiman ke dalam diri kita, yaitu meski dilakukan dengan cara dimulai pada malam minggu dan dilakukan pada jam 12 malam. Namun sebelum kita membaca amalan ini, terlebih dahulu dianjurkan untuk mandi junub atau mandi besar terlebih dahulu, meskipun ia tidak sedang memiliki hadas besar sekalipun. Lalu setelah selesai melakukan mandi junub, dilanjutkan dengan mendirikan sholat sunat hajat sebanyak 2 rakaat. Dan setelah itu dilanjutkan membaca istighfar sebanyak 7 kali, lalu dilanjutkan membaca sholawat Nabi sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan bertawasul kepada 4 sahabatnya. Dan diakhiri dengan mengirimkan keberkahan bacaan surat Al-Fatihah untuk para malaikatnya Allah, untuk para wali Allah, serta untuk guru-guru kita, dan tidak boleh dilewatkan kita kirimkan untuk diri kita sendiri dan orang tua kita. Kemudian setelah selesai tawasul, dilanjutkan dengan mewiridkan amalan ayat Nabi Sulaiman sebanyak 313 kali setiap malamnya. Berikut ini bacaan ayat Sulaiman di dalam surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dan amalkanlah amalan ini seperti cara yang sudah dibahas tadi selama 7 malam berturut-turut dan dimulai pada malam minggu. Kemudian setiap setelah melaksanakan sholat fardu, ayat Sulaiman ini dibaca sebanyak 21 kali sebagai bentuk untuk penyelarasan amalan ini ke dalam diri setiap pengamalnya. Dan kemudian ketika sudah selesai selama 7 hari, istiqomahkan ayat ini dibaca setelah melakukan sholat fardu sebanyak 7 kali ataupun 3 kali. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, setelah kita selesai melakukan penyatuan dan penyelarasan amalan ini ke dalam dirinya, barulah kita gunakan amalan ini sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Karena dengan khasiat dan manfaat ayat ini sangatlah banyak sekali, seperti bisa digunakan untuk penunduk, pengasihan, penglaris dagangan, dan bisa juga digunakan untuk pengobatan.
Dan bahkan masih banyak lagi fungsi dari ayat agung ini. Bukan hanya manusia, jin, hewan pun semua bisa tunduk kepada setiap pengamal dzikir ini. Terutama jika amalan ini sudah benar-benar menyatu dengan setiap pengamalnya, maka dunia pun akan tunduk kepadanya dan uang dan harta akan mengejarnya. Dan jikalau ayat ini akan digunakan sebagai penunduk, maka bacalah ayat ini sebanyak 7 kali di saat ia akan hendak keluar rumah, dan setelah itu tiupkan ke telapak tangan dan usapkanlah ke wajahnya. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang melihatnya akan tunduk dan merasa segan. Namun jikalau ayat ini akan digunakan untuk pengobatan, baik pengobatan medis ataupun non medis, maka bacalah ayat ini sebanyak 7 kali dengan diawali membaca bismillah. Lalu setelah itu tiupkanlah ke dalam segelas air putih dan mintalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian minumkanlah air tersebut terhadap orang yang sakit. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sakitnya akan segera sembuh dalam waktu singkat. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, namun yang perlu kita ingat bahwa apapun amalan dan dzikirnya, apapun doanya, hakikatnya yang menentukan hasil atau tidaknya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena secara hakikat doa ataupun dzikir hanyalah wasilah ataupun pelantara saja yang tidak bisa menentukan hasil atau tidaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.